Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasinta Ismiasi Setioningrum, NPM 253710007P. Di sini, di dalam video ini, saya akan membahas statistik inferensial. Dan soal yang akan saya bahas adalah sebuah lembaga pengembangan aplikasi pendidikan untuk digunakan guru melalui evaluasi pengaruh kegunaan atau kemanfaatan aplikasi terhadap sikap guru dalam menggunakan aplikasi tersebut. Nah, di sini ada 6 pertanyaan dan 6 pertanyaan soal kegunaan dan 4 sikap pengguna dengan 25 sampel guru yang didapat dari data sebagai berikut. Nah, yang pertama kita buat dulu hipotesa yang sesuai. Nah, yang pertama ada H0. Yang pertama itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kegunaan aplikasi terhadap sikap pengguna. Lalu ada H hipotesis alternatif. Nah, terdapat pengaruh yang signifikan antara kegunaan aplikasi terhadap sikap pengguna. Kemudian kita cari dulu rata-rata. Nah, di sini ada X sebagai kegunaan dan Y sebagai sikap. Nah, cara mencari rata-ratanya itu adalah soal kegunaan 6 soal, itu G1, G6 sampai G6 itu di jumlah per S1, S2, dan S3 ini sampai S25. Kemudian per S1, S2 ini per S1 itu 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 dibagi 6 sampai seterusnya sehingga S25. Kemudian dapat hasilnya ini. Kemudian soal sikap juga kita cari terlebih dahulu dari B1 sampai B4. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 dibagi 4. Nah, di sini hasil dari perhitungannya yaitu N sama dengan 25. N itu adalah sampelnya. Kemudian jumlah X yaitu 79, jumlah Y ada 77,75, jumlah X pangkat 2 itu 251,44, jumlah Y pangkat 2 sama dengan 243,62. Kemudian jumlah X, Y sama dengan 249,58. Nah, rata-rata dari kegunaan 6 soal kegunaan. Nah, ini penjumlahan dari X itu 79 dibagi dengan N. N-nya itu 25. Nah, berarti 79 dibagi 25 sama dengan 3,16. Nah, kemudian ada kita cari rata-rata sikapnya. Soal untuk sikap. Ini penjumlahan dari 77,75. Nah, rata-rata dari Y sama dengan jumlah Y dibagi N. Jadinya 77,75 dibagi 25 sama dengan 3,11. Kemudian kita cari simpangan baku kegunaan. Rumusnya itu S sama dengan kuadrat jumlah dalam kurung X dikurang rata-rata pangkat 2. Kemudian dibagi N dikurang 1.
Nah, jumlah dari X dikurang rata-rata pangkat 2 itu dari mean, ya. Contohnya ini S1 sama dengan X sama dengan 3. Ini jumlah rata-ratanya. Nah, terus X dikurang rata-rata sama dengan min 0,16. Nah, kalau dijumlahin semua dan dipangkatin 2 itu dapatnya 0,0116 atau 0,016. Nah, kita hitung sampai S25. Nah, ini nih. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 dibagi 3 tambah 3 tambah 3 sampai G6. Kemudian dikurangin dengan rata-ratanya itu berapa? Dapatlah ini 5,29 per 25 kurang 1 di akar. Kemudian di akar lagi 5,29 dibagi 24. Nah, akar dari 5,29 bagi 24 itu 0,220. Dan hasilnya itu simpangan baku dari kegunaan adalah 0,47. Kemudian dari simpangan baku sikap. Nah, ini sama saja ya. Carinya sama dengan yang mean kegunaan. Tinggal ganti Y-nya saja. Nah, ini di akar 3,65 per 25 kurang 1 sama dengan lagi kita hitung 3,65 dibagi 24 itu 0,152 di akar, kemudian hasilnya 0,39. Kemudian kita cari validitas dan reliabilitas butir soal. Nah, kita cari persoal itu dari R sama dengan N jumlah XY dikurang dalam kurung jumlah X dikali jumlah Y dibagi akar dalam kurung N jumlah X maka 2 dikurang jumlah X di dalam kurung pangkat 2 dalam kurung dikali dalam kurung N jumlah Y pangkat 2 dikurang dalam kurung jumlah Y pangkat 2 dalam kurung. Kemudian ini X itu ngelambangin skor butir G1. Nah, yang Y ini skor total kegunaan. Jadi itu ada G1 ditambah G2 sampai G6. Kemudian ada jumlah responden N sama dengan 25. Terus jadinya kita cari dulu sini 1. Contohnya S1 sama dengan X itu GI, G1 sama dengan 3. Nah, Y total dari 3 ini. Jadi 18. X pangkat 2 sama dengan 9 yang G1 ini, terus Y pangkat 2 jadi 3, 2, 4. Pangkatin dari Y total ini. Kemudian X dikali Y sama dengan 5, 4. Jadi sebegitu seterusnya. Dan ini untuk validaritas G1 37,7550 37,7550 dikurang 3 bukan. Nah, ini kita N-nya dulu ini dibilang 25 dalam kurung 1,510 dikurang 78 dikali 472 dibagi akar 25 dalam kurung 252
dikurang 78 akar 2 dalam kurung. Kemudian dalam kurung 25 dikali 8,984 dikurang 472 kuadrat. Nah, dijumlah, dikurang semuanya penyebut dan pembilang di akar yang pembilangnya, kemudian dapatnya 0,671. Nah, R hitung sama dengan 0,671. R yang ada di tabel sama dengan N, 25, alfa sama dengan 0,05. Itu 0,396. Nah, karena 0,671 lebih besar dari 0,396, butir G1 atau soal G1 valid. 0,396 itu berasal dari tabel yang sudah ditentukan di tabel R. Kemudian ada alfa. Kita cari alfanya dulu, dibagi K1 dalam kurung dikurang jumlah S pangkat 2 I per S pangkat 2 T. Nah, keterangannya itu K itu jumlah butir, S pangkat 2 I itu varian setiap butir, S2 dan T sama dengan varian total butir, total skor soal. Nah, ini rumusnya S pangkat 2 DG1 sama dengan jumlah dalam kurung X dikurang rata-rata pangkat 2 dikurang N kurang 1. Nah, ini ada varians G1 sama dengan 0,21 sampai varians G6 sama dengan 0,22. Nah, ini dijumlah. Ada S I pangkat 2 sama dengan 1,41. Nah, varian total S2 T itu jumlah T dikurang rata-rata T pangkat 2 dikurang N kurang 1. Jadinya S pangkat 2 T sama dengan 5,92. Nah, ini rumus alfanya K sama dengan 6, alfa sama dengan 6 per 6 kurang 1 dalam kurung 1 kurang 1,41 dibagi 5,92. Jadinya 6 dibagi 5 dalam kurung 1 kurang 0,238. Hasilnya 1,2 dikali 0,762. Hasil akhir 0,914. Karena alfa lebih besar daripada 0,70, instrumen reliable. Nah, lalu ada hasil analisis regresi dan korelasi. Nah, ini N itu jumlah sampelnya 25, X itu rata-rata kegunaan, Y itu rata-rata soal sikap pengguna. Nah, yang ini ada jumlah X itu 74, jumlah Y sama dengan 77,75, jumlah X pangkat 2 itu 251,44, terus ada jumlah Y pangkat 2 sama dengan 243,62, terus ada jumlah XY sama dengan 249,58. Kita cari dulu regresinya, itu menghitung koefisien regresi B sama dengan R dalam kurung SY dibagi XX, kemudian diketahuinya R itu 0,839. Nah, SX itu 0,47, SY itu 0,59. Koefisien diferensi R pangkat 2. Nah, R pangkat 2 itu sama dengan R kecil pangkat 2. Nah, itu sama dengan 0,839. Pangkat 2 sama dengan 0,704. Nah, ini. Artinya, belum. Nah, ini B sama dengan R dalam kurung SY per SX. Nah, ini cari
koefisien regresi. Nah, ini 0,839 dalam kurung 0 di koma 54 per 0,47. Nah, ini 0,839 dikali 0,83 sama dengan 0,702. Nah, ini menghitung konstantanya. A sama dengan rata-rata Y dikurang B rata-rata. Nah, diketahui Y sama dengan 3,11 terus rata-rata X sama dengan 3,16. Nah, alfa sama dengan 3,11 dikurang dalam kurung 0,702 dikali 3,16 sama dengan 311 dikurang 2,22 sama dengan 0,893. Nah, persamaan regresinya adalah Y sama dengan 0,893 ditambah 0,702 dari X. Nah, kemudian ada korelasi. R sama dengan N jumlah dari XY kurang dalam kurung jumlah X dalam kurung jumlah Y dibagi kuadrat N dalam kurung kuadrat dalam kurung N jumlah X pangkat 2 dikurang jumlah X pangkat 2 dalam kurung N jumlah Y pangkat 2 dalam kurung jumlah Y pangkat 2. Kemudian ini ada 35 dalam kurung 249,58 dikurang dalam kurung 79 dalam kurung 77,75 dibagi kuadrat dalam kurung 25 dalam kurung 251,44 dikurang 79 pangkat 2 dalam kurung 25 dalam kurung 243,62 dikurang 77,75 pangkat 2. Nah, dihitung jumlah, kemudian hasilnya 0, dihitung dikurang hasilnya 0,839. Nah, nilai korelasi Pearson itu positif sangat kuat. Kemudian yang terakhir ada uji hipotesis menggunakan uji T. Nah, T sama dengan R akar N dikurang 2 dibagi akar 1 dikurang R pangkat 2. Nah, ini 0,839 akar 25 dikurang 2. Nah, ini dibagi akar 1 kurang 0,839 pangkat 2. Dihitung sampai ketemu 7,39. Nah, T hitung lebih besar dari T tabel. Jadi H0 ditolak dan HI diterima. Demikian presentasi dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.